Oke, kali ini kabar bocoran datangnya helikopter Rusia ke Indonesia, bos. Jadi, sekedar refresh, mungkin kalian masih ingat kabar yang sempat menghebohkan pada tanggal 24 Desember 2025 lalu. Ini dia sumber-sumbernya. Saat itu Kementerian Pertahanan melalui Kepala Biro Informasi Pertahanan Brigjen Ricardo Sirait menyampaikan bahwa Indonesia sedang menjajaki pembelian helikopter Rusia MiLmi-8 atau yang dikenal sebagai MiLmi-17 versi ekspornya, bos. Namun pada waktu itu Kemhan menegaskan bahwa proses tersebut belum dapat disebut sebagai pembelian atau kontrak pengadaan, melainkan masih berada pada tahap penjajakan dan evaluasi teknis, termasuk uji coba operasional untuk mendukung misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Nah, baru-baru ini, beberapa bulan setelah pernyataan itu, bos, muncul kabar bocoran terbaru dari lembaga KRIS lagi nih, yang membocorkan sebuah foto yang diduga memperlihatkan helikopter tersebut telah berada di Indonesia, lengkap dengan keterangan yang mengarah ke Pondok Cabe. Dan jika info ini benar, berarti proses evaluasi bisa jadi sudah berubah menjadi tahap yang lebih nyata, bos. Dan di dalam kolom komentarnya disebut itu adalah helikopter yang baru dibeli kemarin. Nah loh, lantas pertanyaannya, helikopter apakah itu? Punya siapa? Punya angkatan mana? Oke, kita bahas dulu Pondok Cabe, bos. Sebenarnya ya, bagi masyarakat awam seperti Mimin, Pondok Cabe mungkin hanya dikenal sebagai sebuah kawasan di Tangerang Selatan. Namun bagi dunia penerbangan militer Indonesia, Bandara Pondok Cabe ini merupakan salah satu pusat aktivitas penting, termasuk untuk operasi dan pemeliharaan berbagai aset penerbangan, khususnya yang berkaitan dengan Puspenerbat, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat, bos. Jadi, heli MiLmi-17 itu adalah punya TNI Angkatan Darat. Nah, kemudian itu MiLmi-8 atau MiLmi-17, men. Oke, jadi mungkin sebagian netizen menyebut helikopter dalam bocoran itu sebagai Mi-8. Ya, Mimin sebagai orang awam pun ya kita sama-sama, bos, kurang tahu ya kan, kecuali kita ceki-ceki info dari sumber yang akurat. Tapi jika melihat ciri-ciri dari foto, ya besar kemungkinan yang tampak itu adalah MiLmi-17, bos. Kenapa ya? Karena MiLmi-17 itu pada dasarnya merupakan versi ekspor dan pengembangan dari keluarga Mi-8. Mesin yang lebih bertenaga dan sejumlah peningkatan kemampuan operasional. Kemudian, salah satu ciri visual yang paling dikenal perbedaannya adalah tail rotornya, bos, atau baling-baling pada ekornya. Kalau MiLmi-17 itu tail rotornya ada di sebelah kiri. Dan kemudian, untuk Mi-8 bisa kalian lihat di sini, ini foto Mi-8 generasi awal itu tail rotornya umumnya berada di sisi kanan. Sedangkan MiLmi-17 seperti rata-rata punya TNI Angkatan Darat itu tail rotornya di sebelah kiri. Ya memang mirip, bos, tapi ibarat saudara kembar kandung tetap punya perbedaan ya kan. Lalu pertanyaannya lagi, jadi helikopter ini untuk fungsi apa, men? Tupoksinya apa ya kan? Tugasnya apa? Nah, jadi perlu kalian tahu MiLmi-17 yang bertubuh bongsor ini merupakan helikopter angkut serbaguna yang mampu membawa sekitar 24 personel, mampu mengangkut logistik, melaksanakan evakuasi medis, mendukung operasi bantuan bencana, hingga mengirim pasukan ke daerah yang sulit dijangkau dengan kendaraan darat. Dengan wilayah Indonesia yang berupa kepulauan dan sering menghadapi bencana alam, apalagi kita di daerah Ring of Fire, cincin api ya kan, maka jelas platform seperti ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, sangat-sangat diperlukan, bos. Dan sampai saat ini admin juga kurang tahu itu yang sudah datang berapa unit ya kan. Yang jelas dulu ya, info bocorannya pesanannya itu untuk helikopter Rusia campuran ya kan, itu ada 12 unit. Dan meski hingga kini belum ada pengumuman resmi bahwa Indonesia telah menyelesaikan pembelian dan menunggu kedatangan pesanan, namun bocoran dari lembaga KRIS di Pondok Cabe ini mengungkapkan bahwa heli ini kemungkinan sebagian sudah datang. Hanya saja mungkin ya pengumumannya masih menunggu waktu yang tepat, bos. Pasalnya ya seperti jet tempur Rafale kemarin, dunia alutsista memang sering begitu. Yang resmi mungkin masih dibilang masih dijajaki, yang sudah datang masih belum diumumkan, sementara kamera para spotter sudah lebih dulu berkata,
Loh weh, kok barangnya udah nongol ya kan? Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Make It Sense.